Sungguh sukacita yang besar. Hari ini kita percaya kita akan dilawat Tuhan. Amin. Saya akan sapa Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya sungguh melihat antusias di tempat ini. Bapak Ibu yang dari Kecamatan Bilahir, boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya yakin yang lain gak mau kalah ini. Sekalipun tajuknya Tuhan melawat Bilahir, tapi saya percaya dari kecamatan lain juga ada di tempat ini. Dari mana dulu kita sapa Bapak Ibu? Dari Kecamatan Panehulu. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Kecamatan Panehulu ada Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan? Kita semua dari tempat ini berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai acara kita. Kita saksikan. Inilah dia saatnya Tuhan melawat Bilahilir. Puji nama Tuhan. Selamat malam Tanjung Haloma. Bersama-sama. Sorakan haleluya. Kita mau bernyanyi pada nama Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Sebab segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami agungkan Kau di tempat ini. Haleluya. Haleluya.
haleluya lebih keras. Boleh tepuk tangan dan sambil katakan sorak haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tibongino debata rohame tuadopan nomor singgah mangalehon diri nami tujolo rakhami aneng manomba-nomba debata rak mandok mahita dangalandi hagogo boyau mandalang dinggo hak suraho nadilambuki pensoboya somoro hodo
Siapkan hatimu saat ini, kita percaya mujizat Tuhan menaungi setiap kita malam hari ini, amin. Karena sesuatu yang besar yang kita terima di tempat ini, kita pulang tidak sama seperti tadi kita datang. Ada mujizat Tuhan yang teman-teman, saudaraku, Bapak Ibu rasakan di tempat ini. Siapkan hatimu lebih lagi, datang pada Tuhan. Kita masih bangkit berdiri, saudara. Kami percaya mujizatmu Tuhan takkan pernah berakhir. Dulu, sekarang, sampai selamanya Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Tuhan yang tak pernah berubah. Di saat kami tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Di saat kami membutuhkan Engkau, kami percaya Kau selalu membuka tangan-Mu untuk melakukan mujizat yang dahsyat. Katakan saudara, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku bertanya, mujizat itu nyata, bukan kata kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan buat Yesus kita yang dahsyat. Dari awal katakan pujian, terbatas kuasa-Mu. Terbatas mujizat itu nyata, bukan kata kekuatan, namun Roh-Mu. Haleluya. Mujizat itu nyata. Mari dengan tangan terangkat katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna,
kita dua-dua sama-sama bilang, saya perlu Tuhan dalam hidup saya. Kadang-kala kita pikir kalau saja saya orang kaya mungkin hidup saya lebih baik. Kadang-kala kita pikir kalau saja saya punya kenalan seorang polisi mungkin persoalan saya bisa selesai. Dan kadang-kala kita pikir kalau saja saya punya saudara di Jakarta yang kaya atau di Medan yang kaya, mungkin saya bisa minta tolong. Tapi hari ini saya mau beritahu, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kita. Kita punya Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit kita. Kita punya Tuhan yang bisa pulihkan rumah tangga kita. Kita punya Tuhan yang bisa mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Angkat tangan kita dua-dua, datang pada Tuhan, sama-sama bilang, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, sejahtera penuh setiap jam, setiap jamnya Tuhan. Kau ku perlukan, Kau ku perlukan, ku kami perlu Yesus dalam hidup kami. Karena Yesus yang menolong kami, Yesus yang menguatkan kami, Yesus yang membela kami, Yesus yang menuntun kami, Yesus yang mengangkat kami menjadi anak-anak Allah. Betul, jadi Kristen kami masih menghadapi tantangan. Betul, menjadi anak Tuhan kami masih melewati pergumulan. Tetapi selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan, selalu ada pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami ada keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada malam ini bukan sekedar kebaktian, kebangunan rohani dan malam mujizat kesembuhan ilahi biasa yang kami hadiri, tapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan
yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau saya bilang Indonesia, semua bilang merdeka. Indonesia. 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 Daerah ini namanya apa? Bila Hilir? Apa? Haloban? Tanjung Haloban? Kalau saya bilang Tanjung Haloban, semua bilang diberkati. Siapa yang percaya indah tinggal di Tanjung Haloban ini? Amin. Indonesia, Tanjung Haloban. Indonesia, Tanjung Haloban. Mantap. Kalau saya bilang orang Batak, semua bilang jadi berkat. Siapa yang percaya orang Batak suka bikin banyak masalah? Ini yang angkat tangan ini perlu bertobat. Baptis ulang saja ke orang ini. Masa orang Batak dibilang suka bikin masalah? Saya percaya orang Batak selalu jadi berkat. Jenderal-jenderal Kristen seperti TB Silalahi, Luhut Panjaitan, Maruli adalah orang-orang Batak. Amin. Pengacara-pengacara hebat banyak orang Batak. Hakim-hakim agung, polisi-polisi hebat banyak orang Batak. Amin. Kalau saya bilang orang Batak, semua bilang jadi berkat. Orang Batak, Tanjung Haloban, Indonesia. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu. Siapa yang rindu lihat gereja Tuhan terus pecah-pecah? Darah Yesus. Banyak pula orang berdosa di sini. Oh, harus bertobat. Ini rupanya penyebab gereja banyak pecah. Banyak yang rindu lihat gereja pecah. Siapa yang rindu lihat gereja Tuhan terus bersatu? Para pendeta, para pastor, para romo harus lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Saudara dari gereja Katolik, saudara dari gereja Protestan, saudara dari gereja Lutheran, saudara dari gereja Pantekosta, saudara dari gereja Bethel Indonesia, kita semua satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Cara nyanyi kita boleh berbeda, liturgi gereja kita boleh berbeda, jubah pendeta kita boleh berbeda, tapi kita tetap satu di dalam Kristus Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Siapa yang rindu lihat gereja Tuhan terus bersatu? Amin. Gak apa-apa, masing-masing ibadahnya beda-beda, haleluyanya beda. Ada yang haleluyanya naik, haleluya. Ada yang haleluya turun, haleluya. Ada yang haleluyanya rata, haleluya. Ada yang haleluyanya gemetar, haleluya, ya kan? Ada yang haleluyanya ada echo sama reverbnya, haleluya. Tapi tetap Yesus Tuhan adalah Allah yang mencintai kita. Amin. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu. Gereja Tuhan, gereja Tuhan. Orang Batak, Tanjung Haloban, Indonesia, orang Batak. Dahsyat. Kalau saya bilang orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Siapa yang percaya bahwa anak Tuhan dipenuhi dengan roh Tuhan? Amin. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada roh Tuhan. Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Betul kita masih ada masalah, tapi Alkitab bilang roh di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Amin. Orang percaya. Orang percaya. Orang percaya. Gereja Tuhan,
saya bilang dosa, semua bilang no. Siapa yang masih mau hidup dalam dosa? Siapa yang masih mau hidup dalam dosa? Orang-orang muda masih mau hidup dalam dosa? Inang masih mau suka? Kalau saya bilang Yesus, semua bilang haleluya. Yesus, Yesus, Indonesia, Tanjung Haloban, orang Batak, gereja Tuhan, orang percaya, dosa, dosa, orang Batak, Indonesia, gereja Tuhan, gereja Tuhan, Indonesia, orang percaya, orang Batak, dosa, Yesus, gereja Tuhan, Yesus, Indonesia, Yesus, 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 Yesus. Mereka tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Wow. Ini siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Sama-sama bilang saya bangga punya Tuhan seperti Yesus. Gereja kita boleh berbeda-beda, tapi Yesus Tuhan kita, Bapa kita yang baik, tetap satu dalam anugerahnya. Yang setuju katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Buka Alkitab kita sama-sama. Dari Kisah Rasul pasal 3. Hari ini saya mau bicara tentang pemulihan. Sama-sama bilang, oleh darah Yesus saya dipulihkan. Siapa yang percaya darah Yesus bisa memulihkan kita? Amin. Tuhan kita selalu menyediakan yang terbaik. Tuhan kita selalu menciptakan yang sama-sama bilang, Tuhan selalu ciptakan yang terbaik. Tuhan mau rumah tangga saudara bahagia. Aman. Tuhan mau Inang menjadi istri yang baik. Kok bukan Amang yang bilang amin, malah Inang yang bilang amin? Amang, jantan dikit lah Amang. Amang, nah paten itu Amang, ya kan? Amang, Tuhan mau istrimu menjadi istri yang baik. Mantap. Inang, Tuhan mau suamimu menjadi suami yang baik. Aduh pendeta, meskipun aku bilang amin, air mataku hampir menjatuh ini pendeta. Sukar kali pendeta, dia menjadi suami yang baik. Hampir kupikir tak mungkin lah dia pendeta. Dia pemabuk pendeta, dia kasar pendeta, dia pelit pula pendeta. Dia kan jarang pula kali dia pulang pendeta. Kadang-kala dia main judi lagi, sakit hatiku pendeta. Kadang-kala kupikir pula apa dosaku sampai punya laki lupa begitu pendeta. Tapi Tuhan menyediakan suami yang terbaik bagimu. Orang tua, Amang dan Inang yang kusayang dalam kasih Kristus, Tuhan merancangkan kau punya anak-anak yang luar biasa. Adik-adik muda, oh ini semua opung-opung pula ini. Adik-adik muda, Ucok dan Butet. Haleluya. Siapa di sini yang masih jomblo? Nggak usah pula kau angkat tangan, dari matamu sudah terlihat. Orang kalau sudah menikah itu lihat pendeta redup pula dia punya mata itu. Tapi kalau orang yang jomblo itu kalau lihat pendeta bersinar, pendeta doakan aku supaya kalau tidak tahun ini tahun muka lah aku dapat lah. Haleluya.
Siapa yang belum menikah tolong lambaikan tangan. Ini orang-orang muda yang dahsyat. Sama-sama bilang, saya orang muda yang dahsyat. Karena Tuhan Yesus di dalam saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adikku yang kusayang dalam cinta Yesus, Tuhan mau rumah tangga orang tuamu bahagia dan diberkati. Aduh pendeta, jauh pula dari panggang dari api pendeta. Baklahi terus mereka pendeta. Kadangkala amang marah sama inang pula. Apa pula, cerailah kita. Pening palaku pendeta. Sama-sama bilang, Tuhan selalu merancangkan yang baik. Sama-sama bilang, Tuhan selalu merancangkan yang baik. Tetapi setan mau merusak dan mengacaukannya. Pemulihan adalah kehendak Tuhan. Setan boleh merusak apapun karena itu memang pekerjaannya. Iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tugas setan adalah merusak. Tetapi roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Alkitab saya bilang, apa saja yang kau katakan, kalau kau tidak bimbang tetapi percaya, itu yang akan terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, Tuhan merancangkan yang baik. Setan coba merusaknya, tapi Kristus datang untuk memulihkan. Dan aku hidup dengan iman untuk merebut pemulihan yang Kristus sudah sediakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama, Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 21. Karena itu dikatakan apa? Sadarlah. Tepuk sebelah saudara, bilang, kau harus sadar. Repot pendeta, di sampingku mertuaku pendeta. Berdosa pula lah aku tepuk dia. Oke, kalau begitu angkat tangan semua sama-sama bilang, saya harus sadar. Sama-sama bilang, saya harus sadar. Inang, kau harus sadar Inang. Amang, kau harus sadar. Opung, sorry, sebagai pendeta ini harus saya katakan, kau harus sadar. Adik-adik muda, izinkan saya ngomong dengan cinta Yesus. Kau harus sadar. Siapa yang rindu lihat hidupnya diberkati? Siapa yang mau sukses dalam hidupnya? Siapa yang malam ini mau terima mujizat? Sama-sama bilang, kuncinya saya harus sadar. Saya harus sadar bahwa Tuhan saya hebat. Saya harus sadar bahwa Tuhan saya maha kuasa. Saya harus sadar bahwa bagi Tuhan saya tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya harus sadar bahwa Tuhan saya mau mengangkat, saya mau memberkati, saya mau mengasihi saya, dan mau menyatakan kemuliaan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dikatakan di sini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan apa? Sama-sama bilang sama saya, waktu kelegaan. Sama-sama bilang, waktu kelegaan. Sama-sama bilang, waktu kelegaan. Apa artinya waktu kelegaan? Waktu menerima kemenangan, waktu untuk menerima mujizat, waktu untuk menerima perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai apa? Kristus. Kristus itu dikatakan apa? Harus tinggal di sorga sampai apa? Ini dia. Sama-sama bilang sama saya, waktu pemulihan. Sama-sama bilang, saya mau rumah tangga saya dipulihkan. Saya mau masa muda saya dipulihkan. Saya mau pekerjaan saya dipulihkan. Saya mau hidup saya dipulihkan. Dikatakan apa?
Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di apa? Zaman dahulu. Jadi pendahuluan saya catat di sini, pada prinsipnya Allah menjadikan segala sesuatunya indah. Sama-sama bilang, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah. Namun setan coba menghancurkannya. Allah mengutus Kristus bagi kita untuk mengadakan pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, malam ini saya imani adalah malam pemulihan. Engkau yang sakit, engkau percaya malam ini kau disembuhkan. Amin. Engkau yang selama ini terikat dengan alkohol, engkau yang selama ini terikat dengan judi, engkau yang selama ini terikat dengan pornografi, malam ini adalah malam pemulihan. Yang beriman sama saya katakan, malam ini saya terima pemulihan dari Tuhan. Kalau mungkin menatap saya dan berkata, rasanya nggak mungkin pendeta, saya sudah terlampau lama terikat dengan rokok, saya sudah terlampau lama terikat dengan alkohol, saya sudah terlampau lama terikat dengan perzinahan, saya sudah terlampau lama terikat dengan judi. Saya mau bilang, engkau tidak diciptakan untuk menjadi penjudi, engkau tidak diciptakan untuk menjadi pemabuk, engkau tidak diciptakan untuk menjadi penzina, engkau diciptakan untuk memuliakan dan meninggikan Kristus dan menerima segala berkatnya yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan, kitab berkata yang akan menerima pemulihan adalah orang yang sadar akan segala kerusakannya. Sama-sama bilang, saya harus sadar. Ada banyak orang sudah hidup dengan berzina masih merasa benar. Inang tidak menjawab lagi. Inang, salah itu biasa. Salah itu biasa. Inang, boleh saya tanya? Amang suka salah? Bukan cuma suka, pendeta. Tiap hari dia buat itu. Inang, mungkin apa jengkel karena Amang suka berbuat salah. Pertanyaan saya sederhana. Inang pernah buat salah? Tapi tidak sebanyak suamiku. Tapi pernah kan? Salah itu biasa. Yang paling menyebalkan adalah sudah salah ngotot, sudah salah Inang, Amang kalau sudah salah mengaku salah enggak? Sesalah apapun suamiku, pendeta, kalau dia datang dan dia berkata, sayang, aku sudah berbuat salah, mohonlah aku dimaafkan. Aduh, sejuk sekali, pendeta. Tapi sudah 27 tahun aku menikah sama dia, suara sorga itu belum pernah menjamah hatinya. Yang paling menyebalkan, orang sudah salah apa? Ngotot. Adik-adik muda, kau kalau cari pasangan teman hidup, jangan cuma asal cantik, jangan cuma asal ganteng. Yang penting kalau salah mau mengakui kesalahan. Saudara mau dipulihkan oleh Tuhan. Alkitab saya bicara tentang seorang anak bungsu. Seorang anak bungsu meninggalkan ayahnya dan akhirnya makan makanan babi. Kalau cuma makan babi, mantap. Mungkin dia makan BPK atau arsik atau saksa. Tapi persoalannya dia makan makanan babi. 1 tahun tidak bertobat, bunyinya rupa babi. Pendeta mirip, ada banyak di dalam.
bisa merubah kita. Tapi saya harus sadar bahwa selama ini saya sombong. Saya harus sadar bahwa selama ini saya mudah tersinggung. Saya harus sadar bahwa saya mudah tertarik dengan hal-hal pornografi. Saya harus sadar bahwa saya suami yang kepala batu. Saya harus sadar bahwa saya istri yang egois dan mau menang sendiri. Saya tidak pernah mau ditegur. Saya selalu merasa diri yang paling baik. Saya tidak bergantung kepada Tuhan. Saya terlalu bergantung pada kekuatan saya sendiri. Hari ini saya mau bilang, kalau kita mau dipulihkan, Tuhan sanggup. Siapa yang percaya Tuhan sanggup? Anak bungsu ini, dia sadar kerusakannya. Dia bilang, aku harus kembali. Aku harus kembali. Dia katakan kepada Bapa, Bapa, aku kembali. Aku tidak kembali sebagai anak, tapi jadikan aku salah seorang karyawan, salah seorang hamba, salah seorang pekerja dari Bapa. Tapi Bapa justru buat pesta besar. Artinya apa? Kalau saya sadar akan kerusakan saya berbalik kepada Tuhan, maka sesuatu yang dahsyat Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Sama-sama bilang, saya harus sadar akan kerusakan saya. Dan saya harus sadar bahwa Yesus sanggup. Yang kedua, apa yang harus saya sadar? Saya harus sadar bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dokter boleh bilang kau cancer. Orang boleh bilang rumah tanggamu tidak bisa dipulihkan, bercerai saja jalan satu-satunya. Sehingga akhirnya dalam pikiranmu kau berkata, saya sudah tidak kuat lagi pendeta, aku hanya mau bercerai. Tetapi keluarga besarku berkata, di keluarga besar kita tidak ada yang bercerai. Jangan kau bikin malu keluarga. Aku jadi begitu tertekan dengan persoalan ini pendeta. Tapi saya mau bilang, perceraian bukan jalan keluar dan tidak pernah akan menjadi jalan keluar. Tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan itu sanggup. Kita beriman dan kita percaya, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sama-sama bilang, Yesus sanggup. Engkau merasa anakmu tidak pintar kah? Yesus sanggup. Engkau merasa suamimu terlalu parah kah? Yesus sanggup. Engkau berkata penyakitmu terlalu parah kah? Yesus sanggup. Engkau merasa masa mudamu terlalu gelap kah? Engkau berkata, pendeta, kami keluarga miskin pendeta, kami tinggal di sini jauh dari kota pendeta. Jangankan bicara kota Jakarta, bicara Medan saja jauh pendeta. Tapi hari ini saya mau bilang, Yesus sanggup. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, malam ini saya akan dipulihkan. Kapan kita dipulihkan? Yang pertama, waktu saya sadar kerusakan saya. Dan yang kedua, waktu saya sadar tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, waktu saya sadar saya perlu berjalan dalam iman. Sama-sama bilang, saya perlu berjalan dalam iman. Saya perlu berjalan dalam iman. Inang, Amang, Opung, adik-adik muda, kadangkala persoalan kita pakai logika kita, rasanya nggak mungkin pendeta, situasinya sudah parah pendeta, rasanya pendeta saya nggak mungkin bisa terlepas karena saya seorang peminum, mulai dari amangku peminum, mulai opungku peminum, kita semua minum alkohol tua itu sudah biasa. Tapi hari ini saya mau bilang, iman adalah sumber kekuatan kita. Alkitab saya bilang, orang benar akan hidup oleh iman. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara, orang lain boleh lebih hebat dari saudara, orang lain boleh lebih berpengalaman dari saudara, tapi kita melangkah dengan iman. Inang, sama-sama bilang, saya masih punya iman. Saya masih punya iman. Engkau boleh saja bilang, saya tidak punya uang pendeta.
Engkau boleh saja bilang sama saya rasanya sudah tidak punya pengharapan pendeta. Pendeta, saya rasanya sudah nggak punya apa-apa lagi. Selama engkau punya iman, engkau punya segala-galanya. Aman. Engkau masih punya iman? Engkau masih punya iman? Iman itu tidak perlu memikirkan bagaimana Tuhan tolong saya. Iman itu hanya meyakini, saya tahu Yesus Kristus Tuhan yang saya sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ada banyak orang punya agama tapi tidak punya iman. Yang pertama, orang beriman akan selalu bersyukur. Orang beriman akan selalu Engkau suka mengeluh, engkau suka bersungut. Mulai hari ini kita bilang, Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya hanya perlu bersyukur untuk segala perkara, karena saya tahu Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, orang beriman selalu semangat. Sama-sama bilang sama saya, semangat. Hidup ini ada tantangan, amin. Kalau orang tanya sama saudara, Inang apa kabar? Aduh susah, aduh pinggang sakit, aduh kepala mumet. Jangan. Inang apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Iya. Inang apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Iya. Amang apa kabar, Amang? Adik-adik muda apa kabar? Opung, apa kabar Opung? Opung dohnya diban, ngomong hal-hal. Sama-sama bilang, saya harus punya semangat. Wanita pendarahan 12 tahun itu kondisi sudah sangat susah. Tapi ada satu yang dia masih punya semangat. Sama-sama bilang punya semangat. Apa yang dia bilang? Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Dia nggak mau tahu orang banyak. Alkitab bilang she is crawling, artinya dia merangkak. Dia nggak mau tahu orang banyak. Pokoknya dia tahu selama dia pegang jubah Yesus, dia akan disembuhkan. Alkitab saya bilang dia pegang jubah Yesus, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Sama-sama bilang, saya harus tetap semangat. Saya harus tetap semangat menyelesaikan masalah saya harus tetap semangat menyelesaikan tantangan saya harus tetap semangat mengerjakan tanggung jawab saya tetap harus semangat untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang beri. Hidup jangan cepat putus asa. Jangan sebentar-bentar, haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Apakah salahku dan apa dosaku banyak? Sok suci lagi. Apakah salahku dan apa dosaku? Kalau saya jadi Tuhan, saya tempel. Iya. Orang Batak kalau main gitar langsung, haruskah hidupku terus begini? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Lu kayak bukan orang Kristen, bener. Mendingan kau nyanyi, hai bangkit bagi Yesus, bangkitnya itu. Sekali nyanyi lagu rohani itu lagi. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Kalau saya jadi Tuhan, saya tempelin orang yang begitu.
Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkata, aku Tuhan yang menjawab doa. Masih juga dia nyanyi, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Orang dunia sedang menyanyi, hidup senang walaupun tak punya uang. Oh, lebih rohani. Sama-sama bilang, saya harus punya semangat. Semangat untuk merebut kemenangan. Semangat untuk menghadapi tantangan. Semangat untuk menjalankan tanggung jawab. Kenapa kita semangat? Karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, malam ini adalah malam pemulihan. Yang pertama, kalau saya sadar segala kerusakan saya. Yang kedua, kalau saya sadar bahwa Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dan yang ketiga, kalau saya sadar bahwa saya harus melangkah dengan iman. Sama-sama bilang, saya harus melangkah dengan iman. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kalau saya sadar bahwa saya ini seorang pahlawan. Sama-sama bilang, saya seorang pahlawan. Siapa yang percaya dia pahlawan? Siapa pengkhianat di sini? Siapa pengecut di sini? Siapa penjilat di sini? Daerah ini namanya apa? Tanjung Gila Hilir. Oh, Gila Hilir ini lebih gampang. Saya mau tanya, kan saya baru pertama kali ke Bila Hilir. Di Bila Hilir ini ada pengkhianat? Ada penjilat nggak? Ada tukang cari muka nggak? Ada pengecut nggak? Coba, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Ada di sini nggak? Dia tidak mengaku pendeta, tapi itu orangnya. Kalau engkau anak muda Kristen, lalu pacaran dengan orang tidak seiman, saya beri nama kau pengkhianat. Jangan tertawa, sudah pengkhianat tertawa lagi. Kalau kau anak muda Kristen pacaran raba sana raba sini, saya beri nama kau pengkhianat. Cewek-cewek di Bila Hilir jangan jual diri murah. Jangan kau diraba-raba. Jangan begitu bang. Bodoh kau. Mana cewek-cewek yang masih jomblo? Tolong angkat tangan. Cewek-cewek Bila Hilir, kau bukan orang murahan. Saya mau dengar amin kau lebih keras. Cewek-cewek di Bila Hilir, kau bukan orang murahan. Saya nggak mau tahu hari kemarin kau, saya nggak mau tahu hari kemarin yang lalu hidup kau, tapi mulai hari ini kau hidup benar. Kalau cowokmu mulai raba-raba, pegang jidatnya, bilang dalam nama Yesus, setan perzinahan keluar. Belajar punya harga diri. Masa kau mau direndahkan? Iya, tapi nanti kalau dia putuskan aku gimana? Tidak apa-apa. Kau cuma kehilangan pengkhianat seperti itu, biarkan. Kau bilang, jangan-jangan itu dari Tuhan. Nggak mungkin yang dari Tuhan menuntun kau jatuh dalam perzinahan. Setuju? Kalau dia bukan dari Tuhan, dia dari mana? Dari setan. Dari bego. Bego ganjang. Terus kau dari bego masih kau pertahankan. Dan laki-laki di sini, semua laki-laki yang jomblo akademik. Laki-laki di sini, kau jangan kegatalan. Tidak apa-apa, saya ngomong agak kasar sedikit tidak apa-apa, karena itu dalam otak saya. Kau jangan kegatalan. Jangan kau pacar raba-raba. Setiap kali kau duduk di samping wanita, ingat wanita itu adalah ibu kau. Ibu kau perempuan kan?
Ibu kau perempuan. Ah, tidak tahu pendeta, dia perempuan tapi kelihatan perkasa sekali dia. Perlakukan wanita seperti kau memperlakukan mamamu. Amin ke apa ke? Malah kau lihat. Kalau kau laki-laki kau pacaran raba sana raba sini, saya beri nama kau pengkhianat. Inang, istri itu tunduk pada suami. Kalau kau istri cerewetnya minta ampun, sebetulnya kau mau jadi istri atau kau mau jadi mamanya? Maaf ya Inang, maaf ya Inang ya, maaf ya Inang, maaf Inang. Ada banyak istri-istri kelakuannya seperti mamanya. Makanya banyak suami cari perempuan lain sebab dia pikir yang di rumahnya mamanya. Cobalah mulai hari ini lebih sabar. Saya boleh menatap saya dan berkata, kita orang Batak ini susah sabar pendeta. Lebih baik kau jadi orang sabar. Ada Inang yang ada saja. Protes pula dia sama saya. Tahu dia pelaku, tahu dia korban pula ini. Taruh tangan kananmu di dada, bilang saya pahlawan. Saya pahlawan. Gimana jadi seorang pahlawan? Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sama-sama bilang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, berjalan sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, kuasai diri dan jadi tenang, karena Alkitab bilang kuasai diri dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Amang, hidup ini memang berat, tapi kau tidak boleh menyerah. Engkau adalah pahlawan. Ya, yang bilang amin lagi. Yang amin lagi malah Inang. Orang bilang aman aman. Hidup ini memang berat, tapi hadapi, kau adalah pahlawan. Inang, hidup ini memang berat, jangan menyerah, kau adalah pahlawan. Kalau kau mulai menangis, hapus air matamu dan bilang, Tuhan, aku pahlawan. Harinya akan tiba, mahkota tersedia bagiku. Haleluya. This world is not my home. Dunia ini bukan rumah saya. Dunia tempat saya berjuang. Tetapi Alkitab saya bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan beroleh selamatnya. Sama-sama bilang, hari ini hari pemulihan buat saya. Karena itu saya harus sadar kerusakan saya. Kalau kau salah jangan ngotot. Kalau kau salah jangan membenarkan diri. Kalau kau salah bertobat, minta ampun, berbalik dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahanmu lagi. Yang kedua, sadari bahwa Yesus saya sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama bilang, Yesus saya sanggup. Yesus saya sanggup. Lalu yang ketiga, sadari saya harus melangkah dalam iman. Hidup ini bukan soal perasaan. Hidup ini bukan soal logika. Tapi Alkitab bilang sesuai imanmu jadi padamu. Sama-sama bilang, saya harus beriman. Saya harus beriman. Dan yang keempat, sadari karena ada Tuhan di dalam hidupmu, engkau adalah seorang pahlawan. Sama-sama bilang, saya bukan pengkhianat. Saya bukan pengkhianat. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama bilang, saya bukan penjilat. Saya bukan penjilat. Sama-sama bilang, saya bukan penakut. Daud dimaki-maki oleh Goliat. Goliat menantang bangsa Israel, menghina Allah Israel. Hanya seorang pahlawan yang bangkit dan dia bernama Daud. Daud tidak lebih kaya dari Goliat. Daud tidak lebih hebat dari Goliat. Daud tidak lebih pengalaman dari Goliat. Tapi Daud tahu persis Allahnya hebat, dahsyat dan luar biasa. Jiwa di dalamnya bukan jiwa pengkhianat. Kalau ada masalah, engkau berpikir untuk lari, engkau berpikir untuk pergi ke dukun, engkau pikir untuk bercerai, engkau pikir untuk lari ke perempuan lain, saya beri nama kau pengkhianat jiwa. Tapi kalau ada masalah, engkau berdiri tetap, engkau cari wajah Tuhan, engkau percaya Tuhan pembelamu, engkau hadapi setiap pergumulan sambil percaya selama aku tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidupku akan diberkati. Aku tidak turun tapi naik. Aku tidak memilih ekor, aku dipimpin menjadi kepala.
Sama-sama bilang, saya siap jadi pahlawan. Amang, siap jadi pahlawan. Engkaulah pahlawan di keluarga. Inang, engkau adalah pahlawan di keluarga. Adik-adik muda, engkaulah pahlawan. Daud yang pahlawan itu berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Artinya kalau kita bertindak sebagai pahlawan, ini janji Tuhan. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu Tuhan sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku, datang dari-Mu. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Malam hari ini adalah malam pemulihan bagimu. Jika kau berkata, sekarang aku mengerti, Tuhan menyediakan yang terbaik, tapi setan mau merusak, mau menghancurkannya. Tapi seringkali saya nggak sadar bahwa di dalam diri saya ada kuasa Tuhan untuk memulihkan. Saya harus bangkit untuk menerima pemulihan itu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, persoalannya aku nggak sadar bahwa aku suami yang kasar. Aku nggak sadar aku istri yang egois. Aku nggak sadar aku orang yang gampang mengeluh, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang tersinggung. Aku gampang mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku terlalu sombong. Dan aku seringkali tidak mau bertobat. Aku merasa diriku yang paling benar. Tapi hari ini aku dengar firman Tuhan, nggak betul. Aku harus berubah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin selama ini kau berpikir suamiku yang harus berubah, pendeta, istriku yang harus berubah, orang tuaku yang harus berubah. Tapi hari ini kau berkata, enggak Tuhan, aku yang harus berubah. Aku harus sadar akan kerusakanku. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Atau mungkin hari ini kau berkata, aku dengar firman Tuhan, oh Yesusku sanggup. Dokter boleh bilang penyakitku parah, tapi Yesus sanggup. Orang boleh bilang rumah tanggaku parah, tapi Yesus sanggup. Orang boleh bilang aku sudah terlampau dalam di dalam dosa, aku gak mungkin bisa terlepas, tetapi aku tahu Yesus sanggup. Mungkin orang berkata hidupmu terlalu miskin, anak-anakmu gak akan kemana-mana, tetapi hari ini kau berkata aku tahu Yesus sanggup. Taruh tangan kananmu di dada. Ingat, hidup bukan soal logika, hidup bukan soal perasaan, hidup bukan soal perhitungan matematika, tapi hidup soal iman. Sesuai imanmu jadi padamu. Musa mengalahkan Fir'aun hanya dengan iman. Daniel dibuang ke gua singa, iman menyelamatkannya. Daud berhadapan dengan Goliat, iman menyelesaikannya. Sadrak Mesak Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, iman menyelamatkannya. Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar dan dibuang ke dalam penjara, tapi iman membuat dia bangkit dan kemudian menjadi pemimpin yang hebat. Hari ini saya mau bilang, selama kau punya iman, apa yang matamu tidak pernah lihat, itu Tuhan sediakan bagimu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, Tuhan, aku akan melangkah dengan iman. Aku tahu Yesusku sanggup. Aku tahu Yesusku tidak akan pernah mempermalukan aku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, aku bukan seorang pengkhianat. Masa aku menyebut diri Kristen, tapi aku pemabuk. Aku menyebut diri Kristen, tapi aku istri yang melawan suami. Aku menyebut diri Kristen, tapi aku suka
hidup dalam pornografi, aku suka hidup dalam percabulan, aku hidup dalam perzinahan. Tapi hanya aku berkata, dalam nama Yesus aku pahlawan. Aku harus bangkit. Aku gak mau jadi orang cengeng. Aku harus jadi tulang punggung dalam keluarga. Aku harus jadi suami yang baik. Aku harus jadi istri yang bertanggung jawab. Aku harus jadi orang muda yang penuh kemuliaan Tuhan. Aku harus jadi hamba Tuhan yang setia apapun yang terjadi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Engkau pegawai di pemerintahankah? Engkau ASN kah? Atau engkau pengusaha kah? Engkau berkebun kah? Jangan pernah menangis. Jangan pernah menyerah. Ingatkan dirimu sendiri. Aku seorang pahlawan. Hidup penuh air mata, tapi aku tidak akan mengeluh. Hidup penuh dengan tantangan. Hidup kadang-kala penuh dengan pengkhianatan, tapi aku tetap berjalan dalam kebenaran firman. Segitu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saya ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Jadikan malam ini malam penghiburan saudara. Jadikan malam ini malam pemulihan itu. Dan setiap saudara yang angkat tangan dua-dua, kalau saudara mau didoakan secara khusus, cepat maju ke depan sekarang. Saya mau doa buat saudara. Cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Yang ada di depan boleh maju, yang di tengah tolong diberi jalan. Yang ada di belakang boleh maju ke depan. Ku pandang wajahmu yang berseru. Mari nyatakan bersama. Saya, pendeta, kenapa saya harus maju ke depan? Saya beri dua alasannya. Yang pertama, sebagai act of faith, sebagai langkah iman, kau meninggalkan tempatmu berdiri, lalu kau maju ke depan. Artinya mulai hari ini hidupmu lebih baik, keadaanmu lebih dahsyat, engkau menerima pemulihan Tuhan. Lalu yang kedua, kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya harus ada di depan? Karena pada zaman perjanjian lama, di depan itu adalah altar tempat korban dipersembahkan. Imam akan mengambil korban yang terbaik, ditaruhnya di altar, dan ketika Allah berkehendak, api dari langit akan membakar habis korban itu, dan korban itu menjadi kesukaan buat Tuhan. Roma 12 berkata, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Malam hari ini waktu kau maju di altar, engkau sedang mempersembahkan hidupmu. Biar api dari Tuhan turun membakar segala belenggu ikatan yang membelenggu hidup kita. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Dan sekarang kalau sudah siap, yang ada di depan angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras bersama-sama katakan Tuhan Yesus. Aku anakmu.
Aku percaya malam ini adalah malam pemulihan itu. Segala yang tidak beres dalam pikiranku, di hatiku, dalam jiwaku, dalam keseharianku, dilepaskan di dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus melepaskan segala kutuk, segala belenggu, segala kerusakan di dalam hidupku. Dan mulai hari ini Roh Kudus membimbing hidupku, sehingga aku menyadari aku seorang pahlawan. Tidak boleh merugikan orang, tidak boleh menyusahkan orang. Roh Kudus membimbing aku, sehingga hidupku melangkah dengan iman, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu berjuang untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, karena janji dalam firman-Mu, Engkau akan membaptiskan aku dengan Roh Kudus dan dengan api. Biarlah api Tuhan turun, Roh Kudus dicurahkan, aku hidup berubah, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Setan, engkau tidak punya kuasa di dalam hidupku, sebab mulai hari ini aku menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Atur hidupku sehingga aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Di dalam nama Yesus, angkat tanganmu dua-dua, biarkan saya berdoa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Mereka angkat tangan dua-dua karena mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari pemulihan. Apapun yang setan sudah rusak dalam hidup mereka di masa lalu, bahkan dari kutuk-kutuk setan kegelapan, aku lepaskan di dalam nama Yesus. Setan, kau tidak punya kuasa. 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 Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Roh perzinahan, roh egois, roh kasar, roh kepala batu, roh sombong, roh memenang sendiri, roh yang menyakiti orang, aku lepaskan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, keluar, keluar, keluar. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Urapan Roh Kudus, urapan Roh Kudus turun dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima lawatan Tuhan, terima, terima, terima dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama di dalam nama Yesus. Katakan bersama-sama di dalam nama Yesus. Katakan bersama-sama di dalam nama Yesus. Aku terima pemulihan dari Tuhan. Aku hidup dalam kehidupan yang baru, dalam kemuliaan Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan untuk berjalan dalam iman, kebenaran, kesucian, dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya dia sudah dijamah Tuhan? Yang percaya sudah dijamah Tuhan, lambaikan tangannya. Sama-sama deklarasikan, saya sudah dijamah Tuhan. Hidup saya tidak akan sama lagi. Hidup saya tidak menyusahkan orang. Hidup saya tidak merugikan orang. Hidup saya jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saatnya saya berdoa buat saudara. Beberapa hal penting harus saudara jaga. Yang pertama, bagaimana supaya saudara tetap mempertahankan pemulihan dari Tuhan? Yang pertama, bangun pagi doa dan baca Alkitab. Kenapa harus bangun pagi? Karena kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Kenapa harus doa? Doalah nafas iman kita. Kenapa kita harus baca Alkitab?
Karena Alkitab adalah makanan rohani kita. Amin. Lalu yang kedua, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Dari gereja manapun saudara berasal, bukan itu persoalan saya, tapi setiap hari Minggu harus ada di ibadah. Amin. Sesibuk apapun saudara, ibadah-ibadah sektor, ibadah-ibadah kolom, ibadah-ibadah keluarga, hadiri. KKR seperti ini datangi, sehingga kita terima firman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Amin. Lalu yang ketiga, hidup dalam kasih. Karena Alkitab bilang kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan benci, jangan dendam, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Orang boleh jahatin saudara, tapi tetap hidup dalam kasih. Karena kita percaya dalam kasih ada kemenangan dan mujizat. Amin. Hanya orang kuat yang bisa hidup dalam kasih. Amin. Orang-orang yang gampang marah, orang-orang yang gampang dendam, kepahitan, kebencian adalah orang-orang yang tidak dipenuhi roh Tuhan dalam hidupnya. Karena kalau ada roh Allah, kita akan mengasihi. Amin. Yang keempat, hidup dengan iman. Karena Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Lalu yang kelima, apapun yang terjadi bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Kita bersyukur karena di balik air mata selalu ada mujizat. Kita bersyukur di balik beban yang berat selalu ada kemenangan yang luar biasa. Yang saya katakan amin. Amin. Sama-sama bilang, saya sudah dipulihkan. Hidup saya tidak akan sama lagi. Amang siap berubah? Inang siap berubah? Adik-adikku orang-orang muda siap berubah? Opung siap berubah? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Alkitab saya bilang disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Kalau engkau sakit, percayalah, oleh bilur-bilur Yesus kamu yang percaya disembuhkan. Amin. Kalau ada pendeta yang berkata kesembuhan tidak lagi untuk sekarang, pertanyaan saya, mulai kapan kesembuhan berakhir? Karena yang Alkitab saya catat, Yesus saya tidak berubah dulu kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Salah satu nama Tuhan adalah Yehovah Rofe. Apa itu Yehovah Rofe? Tuhan yang menyembuhkan. Karena itu nama Tuhan, Dia tetap menyembuhkan. Amin. Amin. Sama-sama bilang, aku percaya. Oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Alkitab saya bilang, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Saudara percaya Alkitab? Kalau saudara sakit dan kau percaya Alkitab, angkat tangan kanan saudara. Izinkan saya berdoa. Bapa, hanya bersandar pada firman Tuhan kami pegang, dan kami percaya. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit disembuhkan. Kami percaya Yesus sudah mati buat kami. Kami percaya Yesus sudah bangkit buat kami. Dan kami percaya ada mujizat di dalam nama Yesus. Karena itu Bapak, kami angkat tangan kanan kami karena kami percaya. Dan saat ini kuduskan setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Kalau ada dosa, ada perzinahan, ada kenajisan di tangan-tangan kami, sucikan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga tangan kami disucikan, dilayakkan. Dan ketika kami tumpang tangan pada bagian tubuh yang sakit disembuhkan. Mengalir kuasa Tuhan. Kuduskan tangan-tangan ini oleh kuasa darah Yesus. Kuduskan, 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 kuduskan sekarang. Kuduskan. Dan kami percaya kuasa darah Yesus menguduskan tangan-tangan kami untuk mengalirkan kuasa kesembuhan itu. Imani, sekarang tangan-tangan saudara sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Saya hitung sampai 3. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. 1, 2, 3. Letakkan sekarang. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, setan keluar. Hai sakit penyakit, virus, bakteri, kuman, infeksi, serangan setan-setan keluar dalam nama Yesus. Segala gangguan sakit kepala, migrain, gangguan saraf, sakit kepala menahun, bebas oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Gangguan pada mata, rabun, buta warna, gangguan penglihatan mata, aku perintahkan bebas dalam nama Yesus. Yang buta melihat dalam nama Yesus.
gangguan tuli, radang pada telinga, infeksi pada telinga, aku perintahkan sembuh oleh kuasa Tuhan. Pendengaran terganggu terbuka dalam nama Yesus. Bisu sembuh dalam nama Yesus. Bisu sembuh dalam nama Yesus. Gagap bicara bebas oleh kuasa Tuhan. Speech delay, lambat bicara, lepas dalam nama Yesus. Sakit gigi, sakit gusi, sembuh dalam nama Yesus. Gangguan pada hidung, polip, gangguan pernapasan pada hidung, ketidakberesan pada hidung, sembuh dalam nama Yesus. Radang tenggorokan, sembuh dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, mah, lever, ginjal, sembuh. Pencernaan, usus, sembuh dalam nama Yesus. Darah tinggi, darah rendah, kolesterol, bebas dalam nama Yesus. Alergi, penyakit kulit, sembuh, bebas dalam nama Yesus. Cancer, tumor, aku kutuk sampai ke akar-akarnya, lepas dalam nama Yesus. Pembengkakan, benjolan, hilang dalam nama Yesus. Mulai terima kuasa Tuhan. Kemandulan pada pria, kemandulan pada wanita, sembuh dalam nama Yesus. Sakit pada pria, sakit pada wanita, sembuh dalam nama Yesus. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Gangguan persendian, otot-otot, urat-urat, sakit pinggang, tulang belakang, bebas dalam nama Yesus. Wasir, ambeien, sesak napas, sembuh dalam nama Yesus. Bekas operasi, bekas kecelakaan, bebas dalam nama Yesus. Stres, tertekan, terbelenggu, benci, dendam, lepas dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Mulai imani. Sambil letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas. Mulai imani kuasa kesembuhan Tuhan. Bapak bekerjalah. Roh Kudus ambil alih pelayanan kesembuhan malam hari ini. Roh Kudus bekerja jamaah satu persatu. Mengalir kuasa kesembuhan itu. Mengalir kuasa kesembuhan itu. Mengalir kuasa kesembuhan itu. Mengalir kuasa kesembuhan. Mulai imani kuasa kesembuhan itu. Mulai terima. Roh Kudus bekerja sekarang. Mengalir, sembuhkan dengan kuasa kesembuhanmu. Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan yang kuasa-Mu. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami. Kami sembuh oleh bilur Yesus. Sama-sama katakan, saya sembuh oleh bilur Yesus. Sama-sama katakan, saya sembuh oleh bilur Yesus. Siapa yang percaya Alkitab itu benar? Alkitab bilang minta maka padamu akan diberi. Alkitab bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Alkitab bilang aku Tuhan yang menyembuhkan. Alkitab bilang kalau kamu minta roti, Tuhan tidak pernah beri batu. Kalau kau minta kesembuhan, tidak mungkin setan yang datang. Kuasa Tuhan Yesus yang bekerja. Amin. Sama-sama bilang oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Karena Alkitab bilang apa saja kita ucapkan, kalau kita tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Kalau kau selalu katakan oh belum sembuh, ya itu yang terjadi. Tapi kalau kau katakan oleh bilur Yesus saya sembuh, sesuai imanmu jadi padamu. Amin. Sama-sama bilang oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Sama-sama bilang kesembuhan adalah hak mutlak saya sebagai anak Tuhan Yesus. Amin. Kesembuhan itu pasti. Tapi ada minimal 4 proses kesembuhan. Yang pertama, ada kesembuhan yang berdasarkan proses waktu. Artinya gini, engkau sudah disembuhkan, tapi waktu yang akan membuktikan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata apa maksudnya. Contohnya gini, penyakit mandul. Orang mandul tidak tahu dia sudah disembuhkan, tapi tahun depan dia akan punya anak. Amin. Orang alergi, dia nggak tahu dia sudah sembuh, tapi nanti minggu depan dia makan ikan, dia makan udang, dia makan telur, atau dia ada udara dingin, baru dia tahu dia sudah sembuh. Amin. Jadi yang pertama, ada kesembuhan berdasarkan proses waktu. Yang kedua, ada kesembuhan berdasarkan proses dokter. Artinya gini, hari ini kau sudah disembuhkan, tapi kau nggak berasa apa-apa dalam tubuhmu. Tapi ketika bulan depan engkau datang ke dokter, datang ke puskesmas, dokter dan hasil laboratorium akan membuktikan kau sudah sembuh sempurna. Amin. Yang ketiga, kesembuhan bisa terjadi sementara di perjalanan.
Alkitab berkata 10 orang kusta datang kepada Yesus. Lalu Yesus bilang, pergi dan perlihatkan dirimu pada para imam. Sementara di perjalanan, sementara mereka melakukan firman, sementara mereka meninggalkan dosa, mujizat terjadi. Ada saudara-saudara yang kelihatannya hari ini didoakan, tidak ada perubahan. Tapi ketika sudah tinggalkan dosa, sudah beriman, sudah jalani firman Tuhan, nggak lama, 10 hari, 20 hari, sebulan kemudian, mujizat terjadi sempurna dalam hidup saudara. Amin. Dan yang keempat, kesembuhan bisa terjadi seperti Bartimeus. Dia buta, seketika itu juga disembuhkan. Saya percaya malam hari ini ada yang disembuhkan proses waktu, proses dokter, sementara di perjalanan. Tapi ada juga yang disembuhkan malam ini juga, seketika ini juga. Amin. Ini yang saya mau saudara perbuat. Do what you can do. Lakukan apa yang saudara nggak bisa buat sebelumnya. Kalau tangan saudara tadinya tidak bisa diangkat, coba diangkat. Kalau ada benjolan di mana, coba periksa. Kalau kepala saudara sakit, mulai digerakkan. Kalau mata saudara salah satunya nggak bisa lihat, tutup yang bisa lihat, mulai melihat dengan yang tidak bisa lihat. Kalau telinga saudara salah satunya nggak bisa dengar, mulai tutup yang bisa dengar, mulai coba dengar dengan yang tidak bisa dengar. Lalu kalau ada sakit di ulu hati, ada sakit di GERD, atau ada bagian tubuh yang nggak enak, lakukan apa yang saudara nggak bisa buat. Kalau kaki saudara nggak bisa angkat, mulai angkat. Kalau pinggang saudara nggak bisa digerakkan, mulai coba gerakan. Kalau saudara tadinya nggak bisa keluar dari tempat duduk saudara, bangkit dari tempat duduk saudara, mulai bertindak dengan iman. Kalau masih ada tuduhan sakit-sakit, tolak dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Amin. Ayo semua bergerak, ayo jangan ada yang diam. Lakukan sesuatu apa yang kau nggak bisa buat sebelumnya. Amin. Ikuti nada saya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Yeah, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Yeah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Yeah, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Indonesia, bila hilir, gereja Tuhan, orang percaya, orang Batak, Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Semua sudah tes? Sudah tes? Sudah? Nah, setelah saudara tes, siapa yang rasa betul sudah sembuh, angkat tangannya. No. Semua tangan turun dulu, semua tangan turun dulu. Saya bukan tanya yang dengan iman, saya tanya yang betul-betul bisa dibuktikan. Tadinya tangan saya nggak bisa diangkat, sekarang bisa diangkat. Tadinya mata saya yang rabun, sekarang sudah bisa melihat. Tadinya saya sesak napas, sekarang betul-betul sudah lega. Siapa yang benar-benar bisa buktikan dia sudah sembuh, angkat tangannya. 1, 2, 3. Oke, semua yang angkat tangan saya undang naik ke atas segera. Cepat. Saya di atas tidak mendoakan, saya cuma di atas akan menanyakan kesaksian saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah
orang lagi naik. Selanjutnya saya tunda dulu. Saya panggil istri saya tercinta, di mana ibu berada. Ya kan? Sayangku, where are you? Saya panggil sayangku, Mama Ruli yang angkat tangan. Saya jadi curiga. Haleluya. Ya kan, puji Tuhan. Ya. Saya tidak mendoakan orang di atas, jadi jangan bawa orang untuk didoakan, karena saya sudah mendoakan. Saya tidak akan menumpahkan tangan buat siapapun, karena bukan tangan saya yang saya perlukan tangan Tuhan Yesus. Amin. Saya bukan pendeta yang perlu dicari, karena saya hanya datang untuk membuat saya mencari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mana istriku tercinta. Ini bekas pacar saya waktu SMA. Kita SMA sama-sama, kita kuliah sama-sama, ambil sarjana teologi sama-sama, wisuda sama-sama, menikah sama-sama, punya 3 anak sama-sama, punya 3 cucu bersama-sama, dan sekarang bila hilir ini juga bersama-sama. Haleluya. Wanita tercantik yang Tuhan ciptakan di muka bumi buat saya. Haleluya. Yang berlindung dengan saudara-saudara semua. Wow, luar biasa. Tuhan memberkati saudara. Tidak usah perlu takut dengan apapun, karena kita tahu kita punya Yesus. Amin. Nama lain boleh kita lupakan. Ada satu nama yang penuh kuasa. Nama Yesus Kristus. Dan Yesus berkata semua. Saudara semua luar biasa. Amin.